Hai semua, selamat pagi, siang, atau malam. Selamat datang di Ilusi Channel yang akan membahas alur cerita film. Mulai dari film romantis yang bikin lutut kalian kopong, hingga film horor yang bikin kalian takut pejamkan mata saat mandi. Bercanda ya guys. Jangan lupa subscribe dan nonton intro dulu ya. Film That's My Boy merupakan film keluaran tahun 2012 yang disutradarai oleh St. Andrews. Film ini cukup membuat kita terkejut tentang hubungan guru dan muridnya. Ya, mungkin buat kita ingin jadi aktor utamanya ya. Oke, langsung saja kita ke alur cerita. Pada awal film, kita diperlihatkan sebuah SMP dan aktor utama, yakni Donnie, yang sedang menyapa dua teman dekatnya, sebut saja Budi dan Sukijan. Ketiga bocah SMP ini sedang asik membicarakan keinginannya untuk mendapatkan pacar. Donnie mengutarakan keinginannya mengajak teman wanita untuk menonton. Namun, dia menginginkan wanita yang usianya matang. Ya, bisa dibilang tante-tante gitu ya. Belum menyelesaikan pembicaraan mereka, datang seorang wanita molek melintas di depan ketiga bocah ini. Ya, wanita ini adalah Mary yang tidak lain adalah guru muda sekolah itu. Semua siswa terlihat melihatnya dengan wajah sange, terutama Sukijan. Dasar Sukijan. Si fuckboy Dajjal ini mulai beraksi menggoda Mary dengan mengajaknya nonton. Tentunya Mary menolak karena dia guru. Tapi Donnie menggodanya lagi dengan ajakan gerakan tangan seperti anime Nekopoi. Tuh kan, gak ada akhlak nih bocah. Tidak banyak cincang, Mary mengancam si fuckboy dengan hukuman 1 bulan tidak boleh masuk kelas. Berikutnya diperlihatkan dalam kelas, Donnie sedang dihukum dan tidak diizinkan pulang oleh Mary. Dan di sini Donnie berusaha meminta maaf kepada Mary telah lancang mengajaknya kencan. Belum selesai permintaan maaf Donnie kepada Mary, entah kenapa Mary tiba-tiba berubah mode sangenya dan ganti menggoda Donnie. Ternyata selama ini Mary juga ingin mantap-mantap sama Donnie sejak lama. Tanpa banyak pikir, Mary mengajak Donnie menuju ruang tersembunyi untuk mantap-mantap pria. Tentunya Donnie malu-malu kucing menerima ajakan Mary. Tapi yang namanya sange, mau gimana lagi ya? Iya kan? Semenjak itu, Mary selalu mengajak Donnie buat mantap-mantap pria. Sampai kita dibawa ke sebuah kejadian di mana saat diplomasi ketua OSIS berlangsung, terdengar suara pedesahan dari belakang tirai. Desahan wanita keenakan itu terdengar keras hingga seluruh orang di gedung mendengarkannya. Sontak, kepala sekolah penasaran dan menyuruh operator untuk membuka tirai. Ketika tirai dibuka, yang keluar adalah Joker. Maaf, maksud saya Donnie dan Mary lagi asik nyewe. Sampai di sini gue nggak habis pikir sih, kok bisa ada orang ngewe di podium gedung dan gak khawatir kalau ada orang yang lihat. Mary keluar podium dengan bendera yang dililit ke tubuhnya, dan Donnie yang sedang benerin bajunya. Sontak semua orang bertepuk tangan melihat kejadian itu. Anehnya lagi, si anak Dajjal ini malah kesenangan dapat tepukan tangan dari penonton skandalnya, dan dia bersorak tanpa rasa malu ke seluruh orang dalam gedung. Keesokannya, Donnie dan Mary dibawa ke pengadilan. Di sana hakim memutuskan bahwa Mary bersalah dengan tuduhan mengeksploitasi anak kecil. Dakwaan ini diperkuat dengan surat bahwa Mary ingin mantap-mantap pria dengan Donnie selama ada celah. Keputusan hakim memberikan Mary hukuman 30 tahun penjara, dan si Donnie harus menjaga anaknya jika telah berusia 18 tahun. Dari kejadian itu, Donnie sering diliput oleh acara TV dengan wajah bahagia juga tanpa penyesalan. Terkenalnya Donnie ini mendatangkan uang kepadanya. Namun ia harus merawat bayinya hasil mantap-mantap dengan si Mary. Film ini dilanjut dengan Donnie yang sudah menjadi om-om menaiki mobilnya dan menuju kantor penasihat keuangan. Diceritakan saat ini Donnie memiliki hutang pajak kepada IRS karena dirinya cukup lama tidak membayar pajak senilai $43.000. Ternyata gaya hidup Donnie yang berfoya-foya membuat dirinya kehilangan banyak uang. Di dalam ruangan, penasihat keuangan mengatakan jika Donnie tidak membayar pajak dalam waktu 1 minggu, maka dirinya akan masuk penjara. Donnie mengeluh dan kebingungan tidak bisa membayar pajak sebesar itu. Penasihat keuangan menyarankan dia mencari uang dengan taruhan lomba lari. Sialnya, Donnie hanya dapat memilih 1 peserta lari yang memiliki tubuh gendut. Dan akhirnya Donnie menerima tawaran dan masih memikirkan cara lain melunasi hutangnya. Penasihat keuangan juga menyarankan untuk meminta bantuan kepada anaknya Donnie, yakni Han Solo. Donnie mengeluarkan foto dan memperlihatkan wajah anaknya, yakni Han Solo, yang gemuk seperti sumo.
Di sini Donnie memberitahu bahwa Han Solo meninggalkannya sejak umur 18 tahun. Dan Donnie juga berpikir bahwa anaknya tidak ingin dicari dan bertemu dengan dirinya lagi. Bagus banget bukan? Beranjak dari kesedihan Donnie yang ditinggal anaknya, di sebuah apartemen diperlihatkan si Han Solo. Tunggu dulu, kenapa Han Solo tidak gembrot seperti foto sebelumnya ya? Rupanya dia merambikan badan agar Donnie tidak bisa mengenalinya lagi. Dan sebelum film ini berakhir, kita mendapatkan informasi bahwa Donnie selalu memberi permen kepada Han Solo saat balita dan menyebabkan dirinya obesitas ketika remaja. Sungguh ayah idaman mana coba yang tidak pernah melarang anaknya makan permen sampai obesitas. Oke, kita lanjut. Dengan kesuksesan saat ini, Han Solo berencana akan menikah dengan tunangannya, yakni Jaime, dalam waktu dekat. Dan karena sudah jadi sultan, dirinya sering dikejar wartawan dan bahkan masuk majalah ketika akan menikah. Oh iya, satu lagi. Di sini Han Solo juga telah mengganti namanya dengan nama samaran, yakni Todd Peterson. Nama panggilan yang bagus bukan kalau di Indonesia, ya kan Todd? Han Solo mengganti namanya dengan tujuan menutupi bahwa dia adalah anak asing mantap-mantap, murid dan guru yang sering dibicarakan. Rupanya juga, Han Solo saat ini sangat ketergantungan obat penenang, mengingat sang ayah pernah membuatnya trauma ketika sekolah. Saat itu Todd lagi pup di celana dan tidak dijemput Donnie hingga 5 jam lamanya. Mungkin itu memberikan efek mental yang buruk bagi Han Solo. Dari pengalaman itu juga, Han Solo memiliki kebiasaan aneh ketika gugup, yakni menggosokkan tangannya ke celana dalam yang dia kantongi di dalam saku. Ya, kalian tidak salah dengar kok. Itu adalah celana dalam. Oke, kita kembali ke babaknya. Di sebuah bar, Donnie masih kebingungan bagaimana cara melunasi hutangnya dalam waktu dekat. Dirinya juga ditemani teman curhat, yakni seorang penari. Yang ya, kalian nilai sendirilah seperti apa penari itu. Ketika membaca majalah, rupanya Donnie terkejut melihat anaknya akan segera menikah. Namun di majalah tertulis bahwa orang tua Todd atau Han Solo telah meninggal akibat kecelakaan. Walaupun kesal, Donnie harus menerima kenyataan itu, karena selama ini ia tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Berikutnya, kita diperlihatkan Todd dan keluarga Jaime sang tunangan menuju rumah mewah milik bosnya Todd, yakni Stephen. Karena kedekatannya pada bos, membuat Todd dianggap sebagai anaknya, dan Todd juga menganggap Stephen sebagai ayah barunya. Stephen mengundang mereka makan ke ruang tamu untuk saling berbincang-bincang. Di sini juga ada ibunya Stephen yang terlihat sudah bau tanah. Tidak lama kemudian datang adik Jaime, yakni Chad. Chad seorang tentara. Dia mengunjungi kakaknya yang akan menikah. Namun, sepertinya Chad tidak suka dengan keberadaan Todd, dan Chad mengancam akan mencelakainya jika terjadi sesuatu pada Jaime. Laknat juga si Chad sama calon kakak iparnya. Di bagian bumi lain, kita melihat Donnie sedang mengunjungi stasiun TV untuk meminjam uang kepada Randall, yakni presiden perusahaan. Sebelum bertemu Randall, Donnie bertemu dengan Vanilla Ice. Rupanya, dua orang ini adalah sahabat lama. Namun, pertemanan rusak karena Donnie telah mantap-mantap dengan ibu Vanilla Ice. Singkat cerita, Randall datang dan mengajak Donnie untuk berbicara. Donnie menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Setelah mendengarkan ceritanya, Randall memberi penawaran uang $50.000 jika ia bisa merekam reuni keluarga Donnie beserta istri dan anaknya tempat Mary ditahan saat ini. Dan tentu, itu dapat membayar hutang pajak Donnie kepada IRS. Setelah memikirkannya, akhirnya Donnie setuju dengan penawaran Randall. Keesokannya, Donnie datang ke rumah Stephen untuk bertemu dengan Todd. Pada awalnya, Jaime kebingungan siapa yang datang. Namun, karena Donnie mengatakan ia teman Todd, yang membuat Jaime mempersilakannya masuk. Dan ketika Donnie masuk ruang makan, Todd terkejut dan menyemburkan minuman ke ibu Jaime. Kalian bisa lihat itu ya. Awalnya Todd bingung dan gelisah. Bagaimana jika semua orang di rumah tahu jika Donnie adalah ayahnya? Karena sebelumnya, Todd mengatakan bahwa orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Di tengah kebingungan orang di dapur tentang kemunculan Donnie akhirnya memperkenalkan diri sebagai teman Todd yang pernah menyelamatkannya dari kecelakaan. Namun, karena kisah ceritanya tidak terkonsep dengan Todd bingung jika ada pertanyaan yang ditujukan kepada dirinya. Singkat cerita, Donnie diperbolehkan menginap dengan Todd, dan Donnie mulai membujuk Todd untuk menemui ibunya di penjara. Donnie menggunakan alasan bahwa Mary sedang sakit berat dan akan dioperasi.
Namun Todd menolak dengan alasan karena dirinya saja tidak pernah melihat seperti apa ibunya itu. Mereka mulai bertengkar dan membahas masa lalu ayah dan anak ini. Mulai dari Todd yang setiap pagi diberi sarapan permen sampai obesitas, hingga masalah Todd yang jarang diurus oleh Donnie ketika kecil. Scene berlanjut ketika malam hari Todd akan tidur. Todd dikejutkan oleh Jamie dengan gaunnya yang indah. Kemudian Jamie membuka sesi curhatnya. Ia mengatakan jika tidak suka dengan sifat Donnie yang ugal-ugalan, dan ia membahas tentang anaknya yakni Han Solo di bukunya itu. Di akhir sampul buku itu tertulis bahwa sebenarnya Donnie sangat menginginkan anaknya kembali. Todd sebagai anaknya terharu melihat tulisan itu. Namun Jamie masih menyalahkan Donnie atas kepergian anaknya yang disebabkan tidak tanggung jawab Donnie untuk mengurus anak. Paginya Todd dan Jamie beserta keluarga mendatangi gereja untuk melakukan latihan pernikahan. Awalnya semua berjalan dengan baik hingga Todd tidak sengaja menyinggung perasaan pendeta gereja. Karena tidak terima disinggung, pendeta mengajak Todd ke taman. Semua orang bingung kenapa harus ke taman, dan ternyata pendeta langsung memukul wajah Todd hingga terpental. Kemudian si pendeta melepas bajunya untuk melanjutkan perkelahian dengan Todd. Sialnya, Todd mendapatkan serangan berulang-ulang tanpa diberi kesempatan menyerang. Todd berusaha bangun dan akhirnya memakai jurus kungfu yang dipelajarinya dari Master Shifu. Untung saja Donnie si ayah menyelamatkan Todd dengan memukul kepala si pendeta. Setelah insiden itu berakhir, Todd dan yang lainnya tidak diperbolehkan masuk ke gereja kembali. Untungnya, walaupun diusir dari gereja, mereka masih bisa melakukan pernikahan di rumah Stephen. Kembali ke rumah Stephen yang sudah didekorasi untuk acara pernikahan, dan ketika malam tiba, diadakan pesta lajang untuk Todd. Mereka memilih tempat spa untuk menghabiskan malam lajang. Sayangnya, Donnie tidak terbiasa dengan pesta lajang yang gitu-gitu aja. Donnie menginginkan pesta lajang yang liar untuk anaknya. Ia lebih memilih melakukannya di bar yang banyak ciwi-ciwi dengan toket menjuntai seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Mereka semua berubah dari pria yang sebelumnya seperti kucing menjadi anjing yang sangat buas. Karena sudah menunjukkan pukul 12, para Cinderella ini harus bergegas pulang. Sekarang hanya tersisa Donnie dan Todd. Donnie mengajak Todd untuk reuni bertemu dengan teman lama dan melakukan kembali aktivitas seperti sebelum Todd meninggalkan Donnie. Sebelum reuni, Donnie memberikan jimat keluarga. Jimat itu berupa anting bulu pemberian Mary untuk Todd kelak dan menyuruhnya untuk memakai di telinga Todd. Kemudian Donnie mengajak Todd untuk bertemu Vanilla Ice. Di sana Donnie juga meminta maaf kepadanya jika sebelumnya Donnie telah mantap-mantap dengan ibu Vanilla Ice. Untungnya, permintaan maaf diterima oleh Vanilla. Dan pesta lajang berlanjut di malam itu. Mereka mulai hal gila, seperti mereka yang mengacau di tempat umum, ditembaki penjual toko, kencing di depan restoran, hingga ganggu orang ngewe di dalam mobil. Setelah mereka puas dengan pesta lajang, Todd dan Donnie kembali ke rumah Stephen untuk tidur. Oh iya, sebelum tidur Donnie melakukan ritualnya lagi nih. Seperti biasa, dia menyiapkan Vaseline untuk mengurut pedang Excalibur-nya. Namun, sebelum ritual dimulai, ibu Stephen datang mengejutkan Donnie. Dirinya hanya memakai piyama pink dan ternyata wanita bau tanah ini meminta pedang Donnie ditancapkan kembali ke batu keramat miliknya. Anehnya lagi, Donnie tidak menolak permintaan itu. Sungguh pria dengan fetish yang aneh, bukan? Mungkin sama dengan Gilang. Berlanjut ke esok harinya. Kali ini Donnie membuatkan sarapan untuk seluruh orang yang ada di rumah. Tiba-tiba, panggilan dari handphonenya berdering dan ternyata itu dari Todd. Todd mengatakan dia mengunjungi ibunya di penjara. Donnie terkejut mendengarnya. Dia khawatir jika Randall merekam reuni keluarganya dan membuka rahasia yang sudah dibangun lama bahwa Todd adalah Han Solo. Dan Donnie juga khawatir jika hal ini dipublish ke media akan menggagalkan pernikahan Todd. Dari sini gue salut sama si Donnie dan berubah pikiran kalau dirinya itu bukan orang egois. Karena dirinya yang sekarang lebih memilih nggak dapat uang buat bayar pajak demi kebahagiaan anaknya. Saat ini, Donnie terburu-buru menyusul Todd ke penjara tempat Mary ditahan. Dan ketika Donnie bertemu Todd, ia menyuruhnya untuk bergegas cabut dari lokasi sebelum Randall datang bersama kru kameramen. Belum selesai merayu Todd, kedua orang ini dikejutkan wanita yang datang dari kejauhan. Ya, itu adalah Mary. Mary masih terlihat kecantikannya walaupun sudah keriput.
Dirinya masih terlihat anggun dan molek seperti awal Donnie bertemu dengannya. Dan ini membuat Donnie lupa tujuannya untuk mengajak Todd pulang sebelum Randall beserta krunya datang. Singkat cerita, keluarga Donnie bisa bersatu dan saling mengobrol. Ya, walaupun sekali ketemu Donnie sama Mary udah kayak gini sih, namanya juga kangen. Cukup lama mengobrol, tiba-tiba Todd dikejutkan dengan mic kameramen yang mengganggu wajahnya. Dan Todd menanyakan kepada Donnie mengapa terdapat kamera di sekeliling. Sampai akhirnya, Todd menyadari bahwa tujuan Donnie mengajak bertemu Mary untuk mendapatkan uang dari siaran TV. Walaupun Donnie sudah menjelaskan bahwa dirinya tadi berusaha mengajak Todd cabut sebelum Randall datang, tetapi Todd tidak menerima alasan itu dan dirinya berusaha menjauhi kerumunan. Belum sampai keluar gedung, Donnie berusaha meminta maaf kepada Todd dan menjelaskan saat ini dirinya terlilit hutang pajak kepada IRS. Namun, karena Todd yang terlalu emosi, dirinya mendapatkan setruman pihak kepolisian. Tidak disangka-sangka, dari setruman itu membuat Todd gugup dan pup di celana seperti dirinya waktu kecil. Todd akhirnya memutuskan kabur dengan memegang celana karena takut tainya berjatuhan di lantai. Tidak sempat mengejar Todd karena mobilnya yang mogok, Donnie merasakan saat ini hatinya sedang hancur karena dia beranggapan telah membohongi Todd untuk bertemu dengan ibunya. Karena peristiwa barusan juga membuat Donnie memutuskan menjauh dari Todd untuk sementara agar tidak ngambek berkepanjangan. Dibantu Kenny temannya, Donnie pulang ke rumah Stephen untuk mengemasi barang. Belum sampai selesai mengemasi barang, Donnie mendengar pembicaraan Jamie yang sedang telepon di halaman. Donnie mendengar, rupanya Jamie sedang melakukan intrik bersama Stephen untuk menjatuhkan Todd. Karena selama ini Jamie hanya menginginkan harta milik Todd dan akan meninggalkannya jika sudah tidak berguna. Donnie terkejut dan akan memberitahukan kejadian ini kepada Todd. Pada malam hari saat pesta berlangsung, Donnie menghampiri Todd dan memberitahukannya bahwa Jenny telah berselingkuh dengan bosnya yakni Stephen. Namun, Jamie datang dan berusaha menelak perkataan Donnie. Pertikaian pun terjadi antara Jamie dan Donnie. Jamie mengatakan jika Stephen yang dimaksud adalah seorang pendeta rias, bukan Stephen si bosnya Todd. Namun Donnie tetap bersikeras mengatakan apa yang terjadi. Akhirnya, Donnie lebih memilih mengalah karena tidak ada bukti yang kuat dan ia bergegas meninggalkan pesta itu. Saat ini Donnie merasa bersalah untuk kedua kalinya terutama pada Todd karena telah menuduh Jamie tanpa bukti yang kuat. Dan saat ini Donnie sedang berunding dengan Kenny bagaimana cara meminta maaf. Scene berikutnya diperlihatkan Donnie menuju hotel dan sedang memegang es krim untuk diberikan kepada Jamie sebagai tanda permintaan maaf. Dirinya menuju kamar hotel tempat Jamie dan Todd memesan kamar untuk bulan madu. Namun, dari luar pintu terdengar desahan-desahan nakal yang membuat Donnie curiga. Donnie juga baru sadar kalau Todd saat ini masih tertinggal di pesta. Donnie curiga dan menduga bahwa Jamie sedang mantap-mantap dengan orang lain. Akhirnya, Donnie memanjat jendela untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam kamar tersebut. Setelah Donnie bisa masuk ke dalam kamar, dirinya kaget dan main karena melihat bahwa si Jamie lagi mantap-mantap dengan adiknya sendiri, yakni Charles. Keributan terjadi di dalam kamar. Bahkan adik kakak ini mengaku jika sudah lama sering melakukan mantap-mantap bersama. Jamie juga menjelaskan, sebenarnya Chad hanyalah seorang penari jazz modern. Namun ia memakai baju tentara hanya untuk membuat orang tuanya bangga. Muak dengan semua ini, Donnie mengambil foto kejadian itu untuk membuktikan kepada Todd bahwa Jamie wanita yang tidak baik. Namun, Jamie membujuk Donnie agar dia merahasiakan kejadian ini ke Todd dengan membayar $50.000. Akhirnya Donnie menerima tawaran itu karena sebenarnya dia khawatir jika Todd terpukul mengetahui skandal ini. Keesokannya, Donnie menghubungi konsultan keuangan dan memberitahu bahwa ia sudah memiliki uang untuk melunasi pajak hutang. Sambil membuka kado pemberian Todd, dirinya menemukan boneka tangan yang digunakan untuk menghibur Han Solo saat kecil. Seketika itu Donnie bingung apa yang harus dia lakukan sekarang. Namun, di dalam lubuk hati Donnie, ia mengatakan harusnya menyelamatkan anaknya di pernikahan yang kelak membuat Todd menyesal jika menikah dengan Jamie. Kemudian ia bergegas meminta bantuan Vanilla untuk mengantar Donnie menuju tempat pernikahan Todd menggunakan mobil istimewernya.
Ya, walaupun dengan berbagai rintangan dan segala medan yang mereka hadapi, keduanya bisa sampai dengan tepat waktu untuk membatalkan pernikahan. Sesampainya di sana, Donnie memberitahu apa yang diperbuat Jamie di apartemen semalam. Donnie menyuruh Todd untuk tidak meneruskan pernikahan. Dirinya bersikeras memberitahu Todd bahwa Jamie wanita yang tidak baik. Sampai di sini, suasana semakin rumit dan kacau. Donnie menyuruh Jamie berkata yang sebenarnya. Tanpa banyak kata, Jamie memberitahu Todd dengan berbisik kepadanya bahwa ia sudah sering mantap-mantap dengan Chad. Setelah rahasia incest terbongkar, semua tamu undangan dikejutkan lagi ketika Donnie memberitahu bahwa Chad hanyalah tukang dansa yang menyamar jadi tentara. Dan satu persatu rahasia lainnya terbongkar. Mulai dari ibu Stephen yang mantap-mantap dengan Donnie dan Vanilla Ice, hingga rahasia bahwa Stephen juga pernah memakai Jamie untuk membuang cairannya. Cairan apa nih? Akhirnya pernikahan itu tidak dilanjutkan dan ditutup dengan Todd yang mengakui bahwa dirinya anak dari Donnie. Dari kekacauan yang sudah terjadi, Jamie mengambil pisau dan akan menusuk Donnie dari kejauhan. Untung saja, Donnie sudah menyiapkan botol orang tua dan memukulkan ke kepala Jamie. Chad yang kesal juga berusaha akan mengajar Donnie. Namun Todd bersiap dengan botolnya untuk memukul Chad dan ia terkepar di tanah. Singkat cerita, setelah insiden pernikahan itu, kita diperlihatkan Donnie dan Todd berkumpul bersama teman-teman di tempat bar yang sering buat nongkrong. Dan kabar bahagianya, Donnie mengatakan Mary akan bebas dari penjara 3 tahun lagi. Dan sebelum film ini akan berakhir, rupanya Donnie memenangkan taruhan lomba lari dengan atlet jagoannya yang bertubuh gendut. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Gue Luis dari Ilusi mengucapkan terima kasih kaos kaki.